Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Agusin Adrian dengan NIM 21042257. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan tentang analisis kualitas pelayanan publik di kantor kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang Utara dengan mata kuliah teori administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Dengan beranggotakan 6 anggota. Yang pertama yaitu Cindy Borolu Nainggolan dengan NIM 21042014. Saya sendiri Deva Agusin Adrian dengan NIM 21042257. Selanjutnya Nurul Afifah dengan NIM 21042327, Rahmatul Aini 21042196, Tarisa Salsabila dengan NIM 21042364, dan yang terakhir adalah Suraya Anissa dengan NIM 21042092. Pendahuluan, latar belakang. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang sangat kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dan para aparatur negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang dapat melebihi harapan masyarakat. Pelayanan publik berarti pemenuhan segala kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat administratif maupun non-administratif. Dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal untuk sejumlah pelayanan publik. Untuk itu, instansi atau lembaga pemerintah penyedia layanan publik untuk berpedoman pada standar tersebut. Kantor Kelurahan Air Tawar Barat merupakan lembaga pemerintah yang berperan penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Kantor Kelurahan Air Tawar Barat melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan, termasuk diantaranya perizinan seperti pekerjaan umum, perizinan umum kelurahan, perizinan pendidikan, kesehatan warga kelurahan, kantor lurah Air Tawar Barat, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada dua, yaitu yang pertama bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Air Tawar Barat, dan yang kedua adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor Kelurahan Air Tawar Barat. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu adalah mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Air Tawar Barat, dan kedua adalah mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik di kantor Kelurahan Air Tawar Barat. Kajian relevannya. Penelitian pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Pratama Rifki pada tahun 2021. Penelitian ini mengenai legitimasi pelayanan publik perangkat kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu studi di wilayah hukum kelurahan Rejosari. Hal ini diindikasikan dengan sering munculnya keluhan masyarakat pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah empiris. Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan melihat kenyataan secara langsung yang terjadi di lapangan terhadap hal yang menjadi objek dari penelitian ini. Fungsi pelayanan di Kelurahan Rejosari ini dinilai belum memuaskan masyarakat pengguna.
Hal ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara penulis secara langsung dengan perangkat Kelurahan Rejosari dan masyarakat Rejosari yang berpendapat masih kurang ramahnya pegawai, kedisiplinannya bekerja, rendahnya respon terhadap masyarakat pengguna layanan dengan menunda-nunda pekerjaan, membeda-bedakan pelayanan terhadap pengguna layanan. Penelitian kedua yaitu penelitian ini dilakukan oleh Sally Octaviana dan Gradila Apriani pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi pada kantor kelurahan Kiri Hilir, Kabupaten Sintang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasana kajian tentang kinerja pemerintah kelurahan, serta diharapkan dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pelayanan pemerintah kelurahan yang baik, yang pemenuhan aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini mengenai kualitas pelayanan publik pada kantor kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kabupaten Sintang berdasarkan penelitian dengan menggunakan indikator standar prosedur pelayanan sudah sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan administrasi terpadu. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kabupaten Sintang sudah cukup baik. Untuk itu, tentu perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Juaib Hanan tahun 2016 yaitu tentang analisis pelayanan administrasi di Kelurahan Banggai, Kabupaten Majene dengan studi kasus pembuatan surat keterangan tidak mampu dan surat ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan persuratan dan faktor yang mempengaruhi pelayanan persuratan di Kelurahan Banggai, Kabupaten Majene. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepuasan, penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu dan surat ahli waris di kantor kelurahan Banggai dapat dikatakan sudah terwujud dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan indikator-indikator yang ada di dalam pelayanan publik, yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana atau prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan, di mana semua indikator-indikator tersebut berada dalam kategori baik. Kinerja pegawai dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu dan surat ahli waris sejauh ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada di antaranya, yaitu kualitas dan kuantitas kinerja, kehandalan pegawai, dan sikap kerja pegawai. Hambatan yang ditemui antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kelengkapan administrasi dalam proses pembuatan surat keterangan tidak mampu dan surat ahli waris ini. Penelitian keempat yaitu dilakukan oleh Himsar Silaban pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat. Informa yang diminta keterangan guna membuat penelitian ini terdiri dari lurah, wakil lurah, sekretaris kelurahan, masyarakat 10 orang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan publik di Kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Aspek yang diteliti meliputi aspek produktivitas, aspek kualitas layanan, aspek responsivitas, aspek responsibilitas, aspek akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta melakukan analisis data yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik pada Kelurahan Kota Bambu Utara sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kelurahan Kota Bambu Utara.
Akan tetapi, ada permasalahan seperti tingkat pelayanannya yang masih harus dikembangkan dan ditingkatkan lagi untuk dapat melayani masyarakatnya dengan lebih baik, dan harus bisa menjalani interaksi yang baik kepada masyarakat untuk meminimalisir kesalahpahaman, dan masyarakat pun mengerti apa yang disampaikan oleh Kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian yang selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ratak, Beni Sujono Willem, Markus Kaunang, dan Johannes Kawan pada tahun 2017 tentang kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Ronamut, Kecamatan Paal 2, Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa dapat dilihat belum dikatakan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal berkaitan dengan proses kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelayanan pengurusan surat rekomendasi kartu keluarga, di mana belum adanya sebuah cerminan pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ketanggapan, kehandalan, jaminan, empati, dan berwujud dalam hal menunjang pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah harus adanya ketanggapan memberikan pelayanan secara cepat. Kecermatan dalam memberikan pelayanan harus lebih cermat dan ditingkatkan, dan harus mengevaluasi pelayanan yang diberikan dalam hal berwujud terhadap sarana dan prasarana. Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian tersebut, secara keseluruhan terdapat persamaan dan penelitian yang akan diteliti, yaitu mengetahui manajemen pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, lokasi dan objek penelitian, fokus penelitian, serta waktu penelitian yang menunjukkan perbedaan karakter organisasi, mekanisme pelayanan, serta penerima layanan. Tinjauan literatur ini terdiri dari konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai dukungan yang kerangka pemikiran dan evidensi ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibuat. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu adalah menurut Margono, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang serta ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskripsi ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan. Lokasi penelitian yang kami pilih yaitu adalah penelitian guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori administrasi publik, dilaksanakan pada kantor Lurah Air Tawar Barat, Kota Padang, dengan alamat Jalan Enggang 1 nomor 12 Air Tawar Barat, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 25173 Indonesia. Fokus penelitiannya yaitu adalah kualitas pelayanan. Ada 3 fokus penelitian kami pada saat ini yaitu adalah kualitas pelayanan publik pada kantor Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Yang kedua adalah tingkat kualitas pelayanan di kantor Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Dan yang terakhir adalah hambatan dan tantangan di kantor Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Yang pertama adalah kualitas pelayanannya, bahwa proses pelayanan di kantor Kelurahan Air Tawar Barat Padang, ragam pelayanan dan jenis pelayanan yang ada pada kantor Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang, dengan tingkat kualitasnya dalam Permenpan RB RI nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan. Dan hambatannya yaitu adalah ada 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu hambatan dan tantangan yang berasal dari dalam instansi tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu adalah hambatan atau tantangan yang berasal dari luar instansi. Sumber data yang kami
dimiliki yaitu dari dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang menyangkut etika pegawai dalam memberikan pelayanan publik di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang. Sumber data sekundernya yaitu data yang diambil atau bersumber dari dokumen laporan, artikel, dan buku referensi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Informannya yaitu penentuan informan pada data penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria informan yang dipilih adalah informan yang memiliki jabatan penting dalam kantor dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pelayanan. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada tiga, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan panca indera mata sesuai alat bantu utamanya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik observasi dengan cara pengamatan langsung terhadap pelayanan yang dilakukan Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Yang kedua adalah teknik wawancara, di mana wawancara adalah pertemuan dua orang atau bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan untuk menggali data dengan bertanya kepada pihak yang terkait, yaitu kantor Kelurahan Air Tawar Barat. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti pertunjukan pelaksana, petunjuk teknik sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data rumusan di atas dapat kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif dan kualitatif tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Yang artinya, penelitian ini pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata. Hasil dan pembahasannya, gambaran umum Kelurahan Air Tawar Barat. Profil Kelurahan Air Tawar Barat. Letak geografis dan administrasi Kelurahan Air Tawar Barat berada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah kelurahan 78,05 hektar. Jarak dari kantor kelurahan ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, ke ibu kota provinsi adalah 6 km. Kelurahan Air Tawar Barat terdiri dari 14 RW dan 62 RT. Kelurahan Air Tawar Barat berpenduduk sebesar 15.770 jiwa pada tahun 2017 dan terdiri dari 7.036 laki-laki dan 8.734 perempuan. Visi dan misi instansi. Visinya yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan misinya mempunyai 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan pengolahan dan pelayanan informasi yang berkualitas, membangun dan mengembangkan sistem penyedia dan layanan informasi, meningkatkan kerja aparatur pemerintah kecamatan, meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pencapaian dan penegakan peraturan perundang-undangan, membangun dan mengembangkan sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Tugas pokok dan fungsinya yaitu tugas pokoknya ada 4, di mana lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh wali kota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan keluhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan diterapkan dengan peraturan wali kota. Sedangkan fungsinya memiliki
9 fungsi. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan. Data penduduk Kelurahan Air Tawar. Kelurahan Air Tawar Barat terdiri dari 14 RW dan 62 RT. Kelurahan Air Tawar Barat ini bisa dikatakan wilayah yang memiliki pemukiman padat penduduk. Kelurahan Air Tawar Barat berpenduduk sebesar 15.770 jiwa yang terdiri dari 7.036 laki-laki dan 8.734 perempuan. Struktur organisasi Kelurahan Air Tawar Barat. Susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah, sekretariat, seksi tata pemerintah, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, seksi ketentraman, ketertiban umum dan perizinan, dan kelompok jabatan fungsional. Pembahasan hasil penelitian. Kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Air Tawar Barat dapat dikatakan sudah baik, sebab pemenuhan segala pencapaian kualitas pelayanan sudah memadai dan berkualitas. Proses pelayanan publik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan tentunya harus didukung oleh beberapa dimensi pokok dalam kualitas pelayanan publik, seperti yang dikemukakan menurut Permen PAN RB RI nomor 16 tahun 2014, dan terdapat 9 indikator pokok yang perlu diterapkan agar tercapainya suatu kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang, yaitu persyaratan pelayanan. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan cukup baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik ke depannya. Mencermati pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang persyaratan kemudahan proses menjadi landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menilai bahwa persyaratan pelayanan di Kota Tawar Barat sesuai dengan apa yang diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, yang mana persyaratan pada kantor lurah terdiri dari persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Yang kedua adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Masyarakat menilai bahwa prosedur pelayanan publik di kantor lurah Air Tawar Barat terbilang mudah, tidak berbelit-belit, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan alur yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Yang ketiga adalah waktu pelayanan. Masyarakat menilai bahwa dalam waktu penyelesaian pelayanan sudah cepat atau sesuai dengan antrian pelayanan. Namun, waktu penyelesaian dapat juga terlambat, yang mana hal ini dikarenakan kepala lurah tidak sedang berada di kantor, tetapi pihak kantor juga langsung memfasilitasi dengan menghubungi lurah untuk menanyakannya. Yang selanjutnya adalah biayanya. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa dalam melakukan pelayanan di kantor lurah Air Tawar Barat, masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali dalam setiap keperluan dengan pihak kantor lurah atau bisa kita sebut gratis begitu pelayanannya. Selanjutnya adalah produk spesifikasi jenis pelayanan. Mencermati pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang produk spesifikasi jenis pelayanan menjadi landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan. Kompetensi pelaksana pelayanan. Masyarakat menyatakan bahwa pegawai atau staf di kantor lurah Air Tawar Barat sudah berkompeten dalam memberikan pelayanan, yang mana pegawainya memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dan para pegawai mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat nyaman dalam melaksanakan pelayanan. Berikutnya ada perilaku pelaksana. Masyarakat mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat profesionalisme, bahwa pegawai sudah baik. Para pegawai menyatakan juga bahwa dalam melakukan pelayanan, pegawai sangat ramah dan sopan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan secara profesional. Di bidang sarana dan prasarana dalam proses pelayanan yang efektif dan efisien. Hasil penelitian menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor Kelurahan Air Tawar Barat sudah cukup memadai dan lengkap, yang mana di kantor tersebut terdapat ruangan bagi perangkat lurah, perangkat komputer, dan ruang tunggu dan parkir. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
Penanganan pengaduan saran atau masukan di kantor lurah Air Tawar Barat dikelola dengan baik, yang mana masyarakat dapat menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan secara langsung kepada para pegawai maupun lurah atau seklur. Namun, memerlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengaduan dan saran ke depannya, seperti sistem pengaduan berbasis teknologi, karena di kantor tersebut belum terdapat sistem pengaduan berbasis teknologi maupun aplikasi. Hambatan dalam pelayanan publik di kantor kelurahan Air Tawar Barat yaitu persyaratan yang tidak lengkap, warga terburu-buru dalam melakukan pelayanan, dan tidak ada surat pengantar dari RT-nya. Penutup, kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang ada di kantor kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sebagaimana harapan. Artinya, kualitas layanan sebagaimana tuntutan masyarakat sudah terpenuhi. Bahkan, petunjuk-petunjuk teknis pelayanan yang diberikan dapat membantu untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari sisi ketetapan waktu, biaya atau tarif, persyaratan kompetensi pegawai, dan juga tingkat kepuasan masyarakat. Namun, beberapa kekurangan sarana-prasarana yang ada dianggap kurang memadai, seperti tidak adanya pendingin ruangan, sempitnya lokasi parkir yang membuat kurang nyamannya di lingkungan pelayanan. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pelayanan terhadap masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pada kantor kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Di antaranya adalah persyaratan yang tidak lengkap, tidak adanya surat pengantar dari kepala RT, masih terjadinya praktik nepotisme, dan warga yang terburu-buru dalam pelayanan sehingga memaksa untuk didahulukan. Sarannya yaitu sebaiknya kantor kelurahan Air Tawar Barat lebih meningkatkan sarana dan prasarana publik yang dapat meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat menjadi puas atas pelayanan yang diterimanya. Kantor kelurahan Air Tawar Barat dapat memberikan perhatian terhadap kenyamanan lingkungan, salah satunya yaitu dengan menambahkan kursi pada ruang tunggu pelayanan. Disarankan kepada kantor kelurahan Air Tawar Barat untuk menggunakan sistem pengaduan berbasis teknologi atau aplikasi, yang mana hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan kritik atau saran. Berikut adalah foto dokumentasi kami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.